Kalau kamu pikir rupiah melemah cuma karena dolar naik, kamu baru melihat kulit luarnya saja. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa harga barang makin mahal, kenapa cicilan terasa makin berat, kenapa perusahaan mulai menahan ekspansi, kenapa liburan ke luar negeri terasa makin mustahil, dan kenapa satu angka kurs bisa membuat satu negara gelisah, maka kamu harus dengarkan ini sampai selesai. Karena pelemahan rupiah bukan sekedar berita ekonomi. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar ekonomi dunia. Ada kekuatan besar yang tidak terlihat langsung oleh masyarakat biasa, tetapi efeknya sampai ke dompet kita, ke dapur kita, ke harga beras, ke harga minyak, ke biaya sekolah, ke cicilan motor, bahkan ke peluang kerja anak muda. Selamat datang di channel Kaki Kubak, tempat kita membongkar hal-hal besar dengan bahasa yang lebih dekat, lebih sederhana, tapi tetap tajam. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia kenapa rupiah semakin melemah, siapa saja yang sebenarnya berperan di balik pelemahan itu, apa dampak buruknya, apa dampak positifnya, dan yang paling penting, apa yang harus kita pahami agar tidak cuma ikut panik setiap kali melihat dolar naik. Karena banyak orang hanya melihat angka kurs, tetapi tidak melihat cerita besar di belakangnya. Banyak orang hanya bilang, rupiah anjlok, tapi tidak paham kenapa mata uang bisa anjlok. Banyak orang menyalahkan satu pihak, padahal persoalannya jauh lebih kompleks. Dan disinilah kita akan membedahnya pelan-pelan. Coba bayangkan begini, kamu bangun pagi, membuka HP, lalu membaca berita, rupiah melemah terhadap dolar. Mungkin kamu berpikir, saya tidak punya dolar, tidak pernah keluar negeri, tidak beli barang impor, jadi tidak ada urusannya dengan saya. Tapi tunggu dulu, kamu mungkin tidak memegang dolar, tapi negara ini memerlukan dolar, perusahaan memerlukan dolar, importir memerlukan dolar, pemerintah memerlukan dolar, industri memerlukan dolar, bahkan barang yang kamu beli di warung, di minimarket, di marketplace, seringkali punya hubungan tidak langsung dengan dolar. Tepung, kedelai, gandum, bahan baku obat, mesin pabrik, alat elektronik, komponen kendaraan, bahan bakar, pupuk, sampai kemasan produk bisa terkait dengan impor. Dan ketika dolar semakin mahal terhadap rupiah, biaya dari semua rantai itu bisa ikut naik. Itulah kenapa pelemahan rupiah bukan hanya urusan ekonom, bank sentral, atau menteri keuangan. Ini urusan semua orang, karena kurs adalah pintu masuk. Dari kurs, dampaknya bisa merembet ke inflasi. Dari inflasi, dampaknya masuk ke daya beli. Dari daya beli, dampaknya masuk ke usaha kecil. Dari usaha kecil, dampaknya masuk ke lapangan kerja. Dari lapangan kerja, dampaknya masuk ke kehidupan rumah tangga. Jadi ketika rupiah melemah, yang bergerak bukan hanya angka di layar, yang bergerak adalah tekanan hidup masyarakat. Tapi sebelum kita menyalahkan siapapun, kita harus paham dulu satu hal penting. Mata uang tidak melemah hanya karena satu penyebab. Rupiah melemah bukan karena satu orang, satu kebijakan, satu berita, atau satu peristiwa saja. Rupiah melemah karena banyak faktor bertemu di satu titik. Ada faktor luar negeri, ada faktor dalam negeri. Ada faktor ekonomi, ada faktor politik. Ada faktor psikologi pasar, ada faktor perang. Ada faktor suku bunga, ada faktor utang. Ada faktor impor, ada faktor ekspor. Ada faktor kepercayaan, ada faktor kepanikan. Semua itu saling terhubung seperti benang kusut. Kalau kita tarik satu benang saja, belum tentu terlihat bentuk masalahnya. Tapi kalau kita buka satu persatu, kita akan mulai melihat gambaran besarnya. Rahasia pertama kenapa rupiah melemah adalah karena dolar Amerika masih menjadi raja dalam sistem keuangan dunia. Suka atau tidak suka, hampir semua negara masih sangat bergantung pada dolar. Perdagangan minyak banyak dihitung dengan dolar. Utang luar negeri banyak memakai dolar. Cadangan devisa banyak disimpan dalam dolar. Perdagangan internasional banyak menggunakan dolar. Investor global berpikir dalam dolar. Bahkan ketika dua negara tidak ada hubungannya langsung dengan Amerika, transaksi mereka sering tetap melewati dolar. Artinya, dolar bukan hanya mata uang Amerika. Dolar sudah seperti bahasa utama dalam ekonomi global. Ketika dunia sedang tenang, investor berani mencari keuntungan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka membeli saham, obligasi, masuk ke pasar keuangan, bahkan menaruh dana dalam instrumen rupiah. Tapi ketika dunia sedang tidak pasti, investor berubah. Mereka tidak lagi hanya mengejar untung, mereka mengejar aman.
Dan ketika investor global mencari tempat aman, salah satu tempat yang paling sering mereka tuju adalah dolar. Maka permintaan terhadap dolar naik. Kalau permintaan dolar naik, dolar menguat. Kalau dolar menguat, mata uang negara berkembang seperti rupiah bisa tertekan. Jadi jangan heran kalau rupiah bisa melemah bukan karena Indonesia tiba-tiba runtuh, tetapi karena dunia sedang lebih memilih dolar. Ini seperti saat hujan deras, orang-orang berebut payung. Payungnya adalah dolar. Semakin banyak yang berebut, semakin mahal payung itu. Rupiah bukan selalu melemah karena rupiah buruk, tetapi karena dolar sedang terlalu kuat. Namun tentu saja, kalau fondasi rupiah tidak cukup kuat, tekanan dari dolar akan terasa lebih menyakitkan. Rahasia kedua adalah suku bunga Amerika. Ini bagian yang sering terdengar teknis, tapi sebenarnya sederhana. Kalau suku bunga di Amerika tinggi, investor bisa mendapat imbal hasil menarik dengan resiko yang relatif rendah. Mereka bisa membeli surat utang Amerika dan merasa aman. Sekarang bandingkan dengan negara berkembang. Untuk masuk ke negara berkembang, investor harus menghadapi resiko kurs, resiko politik, resiko kebijakan, resiko ekonomi, dan resiko pasar. Maka mereka akan bertanya, apakah imbal hasil di Indonesia cukup besar untuk menebus semua resiko itu? Kalau jawabannya tidak, uang bisa keluar. Kalau uang keluar, investor menjual aset rupiah, lalu membeli dolar. Akibatnya, rupiah melemah. Ini seperti kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, menaruh uang di tempat yang aman dengan keuntungan lumayan. Pilihan kedua, menaruh uang di tempat yang lebih beresiko, tapi keuntungannya tidak jauh berbeda. Kebanyakan orang tentu memilih yang pertama. Itulah yang terjadi pada investor global. Ketika Amerika menawarkan imbal hasil yang menarik, negara berkembang harus bekerja lebih keras untuk menarik dana asing. Kalau tidak, modal bisa keluar dan tekanan terhadap rupiah bertambah. Dampak negatif ketiga adalah tekanan kepada rumah tangga. Keluarga kelas menengah dan kelas bawah akan sangat merasakan dampaknya. Mereka punya pendapatan dalam rupiah, tetapi banyak pengeluaran dipengaruhi kurs. Biaya makanan naik, biaya transportasi naik, biaya pendidikan bisa naik, barang elektronik naik, biaya kesehatan bisa naik, cicilan bisa terasa lebih berat jika suku bunga ikut naik. Akhirnya keluarga harus memilih, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditunda. Pelemahan rupiah bisa membuat rumah tangga lebih defensif. Mereka tidak lagi belanja untuk berkembang, tetapi hanya untuk bertahan. Dampak negatif keempat adalah tekanan pada dunia usaha. Perusahaan yang memakai bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya. Kalau mereka menaikkan harga, konsumen bisa kabur. Kalau mereka tidak menaikkan harga, margin keuntungan turun. Kalau margin turun terlalu dalam, perusahaan bisa mengurangi produksi. Kalau produksi turun, pekerja bisa terdampak. Maka pelemahan rupiah bukan hanya urusan nilai tukar, tetapi juga urusan pekerjaan. Jika dunia usaha tertekan terlalu lama, lapangan kerja baru bisa melambat, bonus bisa berkurang, bahkan efisiensi bisa terjadi. Rupiah melemah memang bisa menjadi ancaman, tapi bagi bangsa yang mau belajar, tekanan bisa menjadi momentum. Momentum untuk memperbaiki struktur ekonomi, momentum untuk memperkuat produk lokal, momentum untuk mendorong ekspor, momentum untuk mengurangi ketergantungan impor, momentum untuk membangun kemandirian, dan momentum untuk menyadari bahwa kekuatan mata uang bukan hanya ditentukan di ruang rapat bank sentral, tetapi juga di pabrik, di sawah, di pelabuhan, di sekolah, di laboratorium, di pasar, di UMKM, dan di cara kita semua bekerja menciptakan nilai. Karena pada akhirnya, rupiah bukan hanya selembar uang. Rupiah adalah simbol kepercayaan. Rupiah adalah cermin kekuatan ekonomi. Rupiah adalah cerita tentang seberapa produktif bangsa ini. Kalau kita ingin rupiah dihormati, maka ekonomi Indonesia harus dihormati. Kalau kita ingin ekonomi Indonesia dihormati, maka kita harus membangun sesuatu yang dunia butuhkan. Bukan hanya menjual bahan mentah, bukan hanya menjadi pasar, bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama. Mulai hari ini, setiap kali mendengar rupiah melemah, jangan hanya tanya, dolar sudah berapa? Tapi tanyakan juga, apa penyebabnya? Apa dampaknya? Siapa yang paling terpukul? Siapa yang bisa mengambil peluang? Dan apa yang harus kita lakukan agar tidak terus rentan?
Karena pertanyaan yang tepat akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Inilah rahasia besar di balik rupiah yang semakin melemah. Bukan sekedar angka, bukan sekedar berita, bukan sekedar permainan pasar. Ini adalah cerita tentang ekonomi global, kepercayaan, produksi, utang, impor, ekspor, perang, suku bunga, psikologi, dan masa depan Indonesia. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, jangan lupa dukung channel Kaki Kubak dengan subscribe, like, dan bagikan video ini ke orang-orang yang selama ini hanya tahu rupiah melemah, tapi belum paham kenapa. Karena semakin banyak orang memahami ekonomi dengan bahasa yang sederhana, semakin sulit kita dibodohi oleh kepanikan, hoaks, dan narasi yang menyesatkan. Saya Kaki Kubak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ingat, angka kurs bisa berubah setiap hari, tapi pemahaman yang benar akan selalu menjadi bekal menghadapi masa depan.